trust God timing. Dan itu seiringan dengan seberapa siap kita menerima apa yang kita minta ke Tuhan atau apa yang Tuhan mau kasih kita. Nah, contoh gini, misalnya kamu pengen banget akhirnya punya pacar atau apa, tapi kamu udah secure with yourself belum? Tapi kamu udah love yourself belum? Tapi kamu udah sembuhin trauma kamu belum? Nah, itu seperti hal-hal checklist itu tuh kalau misalnya belum ada checklist yang terpenuhi, itu as likely kamu bakal dikasih sama apa yang kamu minta, apa yang kamu mau. Halo, Queen? Suara aku masuk gak? Halo? Oh, masuk ya? Okay. Hey Queen, are you okay? How are you? I heard that you feel sad lately karena kamu ngerasa down or insecure because you feel like gak ada yang deketin kamu, gak ada yang pernah suka atau jatuh cinta atau dibucinin orang-orang. I totally understand, dan perasaan itu valid. Gak ada yang salah dari perasaan itu, because external validation itu emang kadang diperlukan ya untuk kita merasa percaya diri dan benar-benar fully believe what we want to believe, right? Nah, kalian percaya atau enggak, kalau dari pengalaman aku itu juga termasuk orang yang enggak yang digilai sama banyak orang. Bahkan keseringan itu tuh cuman satu atau enggak ada yang ngedeketin aku gitu. Dan aku merasa secure dan tidak mempermasalahkan itu. Cuman pada saat itu terjadi, aku tidak merasa kok apa gue jelek ya, apa gue kurang apa ya, kok gak ada yang suka gue, atau kok gak ada yang deketin gue sih, padahal kan gue A, B, C, D. Nah, aku gak ngerasa kayak gitu, karena aku percaya my worth it's not defined into external validation. External validation itu buat aku untuk pelengkap aja gitu. Dan aku really want you to also believe that jumlah atau seberapa banyak orang yang sukain kamu atau deketin kamu itu benar-benar nggak define your worth. Ini kalau aku boleh sharing gimana cara aku merasa secure dan benar-benar believe in myself dan percaya diri ya. Yang pertama sih pastinya cari cara how to make myself feel pretty. Jadi kita ngomongin beauty dulu ya, beauty appearance from outside. Aku fokus ke my own glow up, aku fokus being healthy, dan dari healthy itu gak cuman habit jadi lebih sehat, tapi ke makanan juga, dan itu benar-benar ngaruh ke semua perubahan dari my physical appearance. Ya, sekarang aku udah jarang pakai makeup dan juga lebih percaya diri tampil seminimalis mungkin. Nah, setelah the outside of beauty itu udah di pelan-pelan fokus on glow up, I also believe that beauty is not only the face, the body, physical appearance. It's also about what you have in your mind, your knowledge, mindset kamu, pendidikan, how educated you are. And I think the woman yang pintar itu tuh lebih bikin aku kayak inspired dan I wanna be like her. I just admire those kind of girls gitu. So if you believe that you have value more than just your physical beauty, itu benar-benar instantly confident boost banget, percaya deh. Tapi aku paham kok building mindset itu tuh nggak segampang itu. Pasti ada perlu fundamental atau supporting mindset lain atau belief lain yang bikin kita oke. Nah, kalau aku udah punya strong foundation of belief and mindset, kalau orang yang tepat bakal melihat value kamu. Maybe not now, but someday that special someone bakal dipertemukan buat kamu. Nah, ini juga leads to the next point, bahwa percayalah
Kalau misalnya kamu merubah mindset that you really need to look pretty or beautiful all the time in front of everyone, kamu pengen banget disukain, itu bakal draining banget. Dan kalau misalnya kamu bisa menyampingkan itu, you are ruling the world. Karena once you don't care how other see you, as long as kamu ngerasa percaya diri dan confident, kayak everyone else doesn't matter gitu loh. Jadi mau ada yang ngehujat kamu, mau ngerasa nggak suka, itu kamu aman aja gitu. Those belief and mindset, trust God timing. Dan itu seiringan dengan seberapa siap kita menerima apa yang kita minta ke Tuhan atau apa yang Tuhan mau kasih kita. Nah, contoh gini, misalnya kamu pengen banget akhirnya punya pacar atau apa, tapi kamu udah secure with yourself belum? Tapi kamu udah love yourself belum? Tapi kamu udah sembuhin trauma kamu belum? Nah, itu seperti hal-hal checklist itu tuh, kalau misalnya belum ada checklist yang terpenuhi, itu as likely kamu bakal dikasih sama apa yang kamu minta, apa yang kamu mau. I saw a lot of people also experience that. Kalau misal kita tuh dikasih apa yang kita mau itu pada saat kita udah siap menerimanya. So I always prefer work on myself. Dan balik lagi, kalau apa yang aku inginkan itu belum tercapai, aku lebih aware lagi ke diri aku sendiri, kayak oke, apa yang harus aku persiapkan untuk aku siap. Dan kadang tapi ada juga kalau fasenya kayaknya gue udah mempersiapkan deh, kok nggak dikasih gitu, kayaknya gue udah siap deh, bahkan kayak ya Allah aku udah siap tapi kok belum dikasih. Nah, Tuhan itu lebih tahu dari apa yang kita tahu, dan biasanya dikasih taunya dengan another lesson learned. Nah, pokoknya kita bakal dikasih terus lesson learned sampai kita ready to be someone yang deserve untuk mendapatkan itu. Jujur aja, aku nih sebagai orang yang single for so long, sebelum aku akhirnya masuk ke long term relationship lagi, I do these things to maintain my confidence dan juga keep my aura positive and attractive. Dan jadinya tetap happy being single, yaitu adalah take myself on a solo date. Hayo, seberapa sering kamu jalan-jalan sendiri? Seberapa sering kamu take yourself into your favorite place yang selama ini kamu pengen banget kunjungin, yang kamu nungguin, pengen banget sama pacar aku ke sana, pengen banget sama teman aku, gebetan aku sana. Why not taking yourself there? Dan dengan habit taking yourself to solo date, beli hal-hal yang kamu suka buat dirimu sendiri, itu slowly raising your standard, dan kamu tidak akan fall for bare minimum lagi, karena kamu percaya kalau misalnya kamu bisa memberikan itu buat diri kamu sendiri. Why would I wait for someone to do that for myself gitu. Jadi kamu meningkatkan kepercayaan diri, secara natural kamu menyeleksi orang-orang yang mau mendekatin kamu, atau kamu jadi lebih picky in a good way, buat nantinya kamu akhirnya dipertemukan sama yang cocok sama kamu, yang benar-benar ngerti kamu maunya apa, kamu sukanya apa, really just someone who fit you. So kalau kamu udah percaya diri, aura kamu bakal terpancar, makin happy, cantik, glowing. Kalian lihat kan banyak cewek-cewek di luar sana yang dia tuh single tapi cantik dan glowing, dan kayak orang-orang saya bingung, kok dia bisa single lah, cause they are very secure in themselves dan just simply focus on themselves. Dan aku yakin mereka, termasuk aku, percaya kalau kita fokus ke diri kita sendiri dulu, memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, nanti tadi balik lagi ke God's timing, pasti the right person at the right time bakal datang buat kamu. Jadi mau 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, you have to be patient. Dan sambil menunggu kesabaran itu, girl, that's the best time to actually improve
yourself, your brain, beauty, behavior, belief, everything. Karena nanti pasangan yang datang ke hidup kamu itu bakal setara atau bahkan lebih gitu, to inspire you to be more. Aku tanya, kamu lebih milih menerima orang yang seadanya, yang ada aja di depan mata karena kamu kesepian dan settle for bare minimum dan ujung-ujungnya berantem, ngedumel sendiri, cerita ke sahabat kayak kok dia gini sih, kok dia nggak effort sih, bla bla bla, terus nanti ujungnya toxic relationship, kamu losing control, terus juga kamu nge-trigger trauma dia atau sebaliknya. I don't think that's gonna be a healthy relationship. Dan aku ngeliat banyak banget that case in our age, relationship zaman sekarang. Nah, ngomong-ngomong tentang jomblo dulu dan taking care of yourself, aku ada cerita deh. Jadi kan aku single for so long, and finally aku udah bener-bener super work on myself. Aku fokus on my glow up, and I even love to journal. My Instagram queens know that I crazy about journals, dan aku sampai tulis sedetail itu dan berkali-kali this very specific type of guy yang aku suka, yang aku prefer, spesifik itu, sampai akhirnya Tuhan mungkin ngelihat kayak maybe this girl is ready ya kali ya gitu. Jadinya on a random day, di suatu momen yang random banget juga yang aku tidak ekspektasiin, aku ketemu sama dia dan I instantly fell for him karena somehow setelah jalan berkali-kali he actually on my prayer list gitu. Nah tapi seiring jalannya waktu, yang aku ekspektasikan kayak oh this is gonna be the next man, the next guy yang tepat setelah yang sebelumnya, kok ternyata arahnya ke tidak ya, ke dia yang bukan orang yang tepat ya. Terus setelah aku analyze lagi, ternyata Tuhan ngeliat aku itu masih belum bisa sharing myself with others dan juga losing myself gitu loh untuk orang lain, paham gak? Jadi kayak karena aku kira aku udah utuh nih, cuman ternyata this person actually secara tidak sengaja mengasih aku banyak pelajaran tentang diri aku sendiri, hal-hal apa yang masih perlu aku ubah gitu dari diri aku. Nah dari situ aku jadi mikir kayak oh iya ya aku perlu A B C D, dan sekarang mikir lagi dan jadinya lebih ikhlas karena kayaknya akan lebih susah deh kalau misalnya aku work on myself iringan dengan bersama dia gitu. Aku kayak masih perlu banyak yang harus aku fix. Jadi mungkin itu jawaban dari aku belum bisa bersama dia sekarang. Nah itu salah satu example bahwa it always happen when you are ready. Dan kalau misalnya ternyata ada orang yang singgah aja di hidup kamu, just believe, supaya kamu gak terlalu crash out, just believe that setiap orang itu ada masanya. Setiap orang itu datang ke kehidupan kamu itu semuanya membawa pelajaran. I can say everything is a good lesson for me in the end. Dan pastinya ekspektasi itu kan ekspektasi yang kita bentuk dari awal kan yang menyakiti kita. Aku dari pengalaman aku belajar untuk tidak menaruh harapan yang berlebihan ke seseorang, but instead aku melihat seseorang itu yang datang ke hidupku itu goalsnya bukan untuk langsung pacaran atau future husband aku, tapi a human connection. Siapa tahu dia itu ternyata jadi business partner kamu, dia ngebantu kamu grow bisnis kamu, dia ngebantu kamu di specific period of time, dia jadi teman baik dan lain-lain kan, kemungkinan lainnya. Jadi itu sih yang benar-benar membuat aku tidak sepatah hati itu kalau misalnya ada situationship atau orang yang cuma singgah doang. Itu tuh semua ada alasannya sih kenapa mereka datang.
ada sempet aku dipertemukan sama orang yang crush aku banget, ternyata nggak cocok karena dia itu bener-bener sama banget sifatnya sama masa lalu aku. Nah mungkin aku lagi diuji kayak, apakah kamu masih mau sama orang yang seperti ini? Aku hampir mau, dan itu karena aku belum heal. Terus aku heal lagi, aku jomblo. Terus kayak dipertemukan lagi sama orang baru that I really like. Doaku kan aku mau dipertemukan sama orang yang bisa ngebantu aku grow. Aku mau dia yang lebih. Aku mau dia yang nge-support mimpi-mimpi aku, help me to be rich and then be my business partner. Dan walaupun mungkin sekarang belum dia orangnya, tapi he's orang yang cukup berjasa dari perjalanan content creation aku ini, sangat supportive dan it's not ending on a bad term. It's just not the right time, I think. So gimana Queen, how do you feel right now? I hope kamu jadi ngerasa percaya bahwa ada dan tiadanya orang yang mencintai atau menyukai kamu sekarang itu benar-benar gak 100% mendefine who you are as a woman that you are, the beautiful and the smart, the hardworking. I mean, look at you, look at your value. Kamu harus jadi perempuan yang benar-benar paling tahu apa kelebihan kamu, apa kekurangan kamu. Jadinya kamu gak membiarkan orang lain itu mendefine siapa kamu gitu. Mic-nya mati, so I need to stop. Ya, kayak. So Queen, how is it? Call me back later ya. Don't forget that you are a queen. Bye!